Pater John yang saya kasihi, para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, putra-putri pencinta Santo Antonius Padua yang saya kasihi. Hari ini kita merayakan peringatan Hati Maria tak bernoda. Dengan perayaan ini kita diingatkan akan kemurnian hati seorang bunda yang menyimpan segala perkara Tuhan di dalam hatinya yang kudus. Bacaan Injil hari ini menampilkan kepada kita kisah tentang keluarga kudus Nazaret. Yesus, Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika dalam perjalanan pulang setelah perayaan itu, Yesus tertinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria lalu mengambil langkah kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Sebuah pencarian dengan perjalanan panjang yang sungguh meletihkan dan mencemaskan. Namun setelah 3 hari dalam perjuangan mencari Yesus, Maria dan Yusuf akhirnya menemukan Yesus di Bait Allah. Kita bisa membayangkan perasaan Yusuf dan Maria pada saat itu. Dengan rasa cemas yang mendalam, Maria berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Yesus dengan santainya menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Mendengar jawaban Yesus itu, Maria cuma menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari, putra-putri pencinta Santo Antonius Padua yang saya kasihi, pada peringatan Hati tak bernoda serta perawan Maria ini, kita diajak untuk merenungkan kecemasan hati Maria dan Yusuf ketika mengetahui bahwa Yesus Putra Allah itu tidak sedang bersama mereka dalam perjalanan pulang ke rumah. Pengalaman kecemasan Maria dan Yusuf ini sering juga kita alami dalam perjalanan hidup kita, seakan-akan Tuhan tidak sedang berjalan bersama kita. Kita cemas dan merasa kehilangan arah dalam perjalanan panggilan hidup kita. Kita cemas karena doa-doa dan harapan kita yang tidak terjawab oleh Tuhan. Kita cemas karena beban studi, pekerjaan dan kehidupan ekonomi keluarga kita terasa begitu berat. Kita cemas karena segala rencana usaha dan perjuangan kita untuk sebuah bangunan atau proyek belum terlaksana tuntas. Dalam situasi seperti itu, kita mudah tergoda untuk berpikir buruk tentang Tuhan dan sesama kita. Saudara-saudari, putra-putri pencinta Santo Antonius Padua yang saya kasihi, Maria dan Yusuf kendati pun tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Allah tetap berkarya dalam diri mereka. Bahkan dalam peristiwa yang mencemaskan sekalipun, Allah tetap menuntun dan menyertai mereka untuk semakin mengenal dan memahami misteri panggilan Yesus Putra Allah. Sikap Bunda Maria yang diam menyimpan semua perkara di dalam hatinya sesungguhnya menjadi inspirasi bagi kita umat paroki Nela ketika kita berhadapan dengan situasi sulit yang menantang serta berbagai macam persoalan di paroki kita. Kita perlu juga belajar dari Santo Antonius Padua sebagai pelindung dan pendoa paroki kita. Kualitas diri dan iman Santo Antonius Padua harus menjadi pedoman dasar dan kekuatan untuk hidup kita. Ada banyak kebajikan yang dimiliki oleh Santo Antonius Padua, antara lain kerendahan hati, ketaatan, cinta kasih, kemurnian, dan kemiskinan. Dari semua kebajikan itu,
kerendahan hati dianggap sebagai induk dari semua kebajikannya. Karena kerendahan hati, Santo Antonius Padua menjadi taat dan setia mencintai Tuhan. Kerendahan hati Santo Antonius Padua adalah dasar dari kehidupan rohaninya. Santo Antonius Padua tidak pernah mencari popularitas diri, meskipun sangat dihormati karena kefasihannya dalam berkhotbah. Ketaatan kepada pimpinan sebagai wujud penghormatannya kepada Allah yang bersifat rendah hati, saleh, cepat tanggap, gembira, dan tekun. Kesetiaan cintanya kepada Tuhan merupakan kebajikan tertinggi yang nampak dalam kasihnya kepada sesama melalui hidup murni dan miskin, sebagai ungkapan ketulusan dan kemurnian hati serta kesederhanaannya di dalam mengabdi dan melayani Tuhan dan sesama. Saudara-saudari putra-putri pencinta Santo Antonius Padua yang saya banggakan, sebagai umat paroki Nela, kita patut berbangga bahwa paroki kita yang berpelindung Santo Antonius Padua kini sudah memasuki usia 55 tahun. Sebuah usia yang sudah tua dan sangat matang. Sebagai umat paroki Nela, kita juga berbangga bahwa kita sudah mulai dan kini sedang mulai membangun gereja di dua tempat, yakni di pusat dan di stasi Motabui. Seperti Maria dan Yusuf, kita juga terkadang tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi dengan pembangunan gereja kita ini. Kita pasti merasa cemas, takut, bahkan putus asa. Jangan-jangan kita gagal membangun gereja kita ini. Namun kita percaya bahwa Allah pasti menyertai kita. Kita percaya bahwa kehadiran rencana Allah tidak selalu tampak dalam kemudahan. Allah pasti hadir dalam kesabaran kita ketika kita menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Allah juga pasti hadir untuk membangkitkan semangat kita ketika kita jatuh dan putus harapan. Semoga misa dan novena yang sudah kita lakukan selama 9 hari dan berpuncak pada perayaan Ekaristi Kudus hari ini sungguh meneguhkan dan menguatkan kita untuk selalu terbuka menaruh harapan akan pertolongan Tuhan. Karena itu, saya mengajak umat paroki Nela, mari kita kobarkan semangat iman kita untuk hidup lebih dekat dengan gereja. Kita juga meminta pertolongan doa Santo Antonius Padua agar umat kita yang mungkin sudah lama menghilang dan menjauh dari gereja boleh pulang kembali bersatu dekat dengan gereja. Dan dalam semangat kesatuan itu, kita tingkatkan iman kita di dalam hidup menggereja dan sama-sama berjuang menyukseskan pembangunan gereja di pusat dan di stasi Motabui. Selamat merayakan ulang tahun paroki Santo Antonius Padua Nela yang ke-55. Tuhan memberkati. Amin.